Qudus ya salam. Jangan lupa anak-anak sebelum belajar berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pelajaran kedua, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Mari kita belajar subbab pertama. Mari mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Kemudian, dari 99 Asmaul Husna, kita akan belajar 4 saja. Yang pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit atau yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah.
Contoh, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya macam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah itu Esa, disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab, iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Al-Mumit atau yang Maha Mematikan. Caranya, kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misal, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mengamalkan Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Caranya, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian, membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Mengamalkan Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri. Caranya, manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah, harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan
atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mengamalkan Al-Ahad atau Yang Maha Esa dengan cara tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah.